moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, manajemen strategi menjadi penting bagi UMKM agar mampu bertahan dan bersaing melalui proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Nah, UMKM kuliner ini seperti ayam bakar madu Pangandaran memiliki potensi yang sangat besar dalam ekonomi daerah. Namun, tetapi menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, perubahan selera konsumen, dan keterbatasan sumber daya. Karena itu, diperlukannya strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan usaha. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi yang diterapkan dalam pengembangan ayam bakar madu Pangandaran agar mampu bersaing di sektor kuliner lokal. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis serta merancang strategi yang efektif melalui tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi dalam menghadapi dinamika persaingan bisnis kuliner. Nah, untuk profil UMKM ini, nama UMKM-nya itu Ayam Bakar Madu Pangandaran. Untuk sektornya itu UMKM berdiri pada tahun 2013. Untuk alamatnya itu di Jalan Derwati Rumah 28. Nah, untuk e-commerce yaitu melalui ShopeeFood, GoFood, ataupun GrabFood. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada track record. Yang pertama, pada tahun 2013, awal usaha ini muncul dari ide sederhana sang pendiri yang ingin menghadirkan sajian ayam bakar khas dengan cita rasa baru yang berbeda dari ayam bakar madu pada umumnya. Lalu selanjutnya, proses produksi ini dilakukan di dapur rumah tangga dan pemasaran dari mulut lewat mulut. Nah, yang kedua itu pada tahun 2018, pemilik usaha mulai beradaptasi dengan pemanfaatan platform digital seperti Instagram, WhatsApp bisnis, ataupun seperti Facebook untuk mempromosikan. Lalu yang selanjutnya, pada tahun 2023, Ayam Bakar Madu Pangandaran ini resmi bergabung di berbagai layanan pesanan antar makanan daring seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Nah, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menikmati produk ini tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, yang terakhir itu untuk saat ini. Jadi, Ayam Bakar Madu Pangandaran mengalami tantangan pasar yang bertransformasi menjadi e-commerce, persaingan ketat, dan preferensi konsumen. Yang selanjutnya itu The Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix Ayam Bakar Madu Pangandaran. Nah, untuk faktor kekuatannya itu paling dominan adalah penggunaan GoFood ataupun ShopeeFood. Nah, untuk bobot penilaian itu 0,13 dengan skor 0,52 karena sangat berpengaruh pada peningkatan penjualan dan branding melalui ulasan konsumen. Yang kedua itu resep unik serta pemasok tetap berkualitas. Untuk bobotnya itu sendiri 0,07 dan skornya itu di 0,28 yang menjadi kekuatan penting yang menciptakan diferensiasi dan keunggulan bersaing. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri berada pada aspek keuangan yang tidak terpisah. Pasokan madu tidak stabil, kenaikan harga bahan baku, belum tersertifikat halal, dan modal terbatas. Untuk ratingnya itu 1, yang perlu segera diperbaiki karena berpengaruh besar pada kinerja usaha. Nah, jadi untuk total skor IFE-nya itu sebesar 2,54 yang menunjukkan kondisi internal ini cukup kuat. Namun, masih perlu penanganan pada kelemahan utama agar usaha ini dapat mempertahankan posisi di pasar kuliner. Nah, selanjutnya yaitu PESTA Method, yaitu metode analisis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor eksternal. Yang pertama, politik. Poin pertama, politik yang stabil bikin usaha lancar. Kalau tidak stabil, harga bahan pokok bisa naik. Poin kedua, saat terjadi kerusuhan di area sekitar atau lokasi berdagang, toko mau tidak mau harus tutup karena menghindari kerusakan dan penjarahan. Poin ketiga, perubahan kebijakan bahan bakar atau BBM dari pemerintah juga bisa berdampak ke ongkos pengantaran makanan, ShopeeFood atau GoFood. Nah, yang kedua yaitu ekonomi. Poin pertama, berada di perkotaan dengan rata-rata pendapatan lebih 5 juta per bulan. Poin kedua, biaya logistik dan distribusi murah karena berada di Kota Bandung dengan transportasi yang mudah didapat dan mudah diakses. Poin ketiga, tidak ada bantuan dari pemerintah 5 pemasok atau supplier tetap dan stabil. Yang ketiga yaitu sosial. Testimoni pelanggan juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Kebanyakan orang bisa mengetahui ayam bakar madu Pangandaran dari ShopeeFood atau GoFood. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Poin pertama, transformasi pasar konvensional menjadi marketplace. Poin kedua, adaptasi e-commerce dan marketplace menghasilkan peningkatan penjualan. Yang keempat, yaitu lingkungan atau environmental. Lokasi strategis, mudah dijangkau, area bersih, dan cukup luas. Nah, yang keenam, hukum atau legal. Poin pertama, sudah memiliki izin usaha resmi. Dengan itu, usaha Ayam Bakar Madu Pangandaran terdaftar di GoFood atau ShopeeFood. Poin kedua, ayam bakar madu Pangandaran tidak ada pelaporan pajak. Selanjutnya, The External Factor Evaluation, IFE Matrix Ayam Bakar Madu Pangandaran. Dari hasil pembobotan dan rating faktor eksternal ayam bakar madu Pangandaran didapatkan skor tertimbang 2,6. Total skor 2,6 tersebut mengidentifikasi bahwa UMKM atau usaha Ayam Bakar Madu Pangandaran dapat memanfaatkan peluang eksternal dan meminimalkan dampak dari potensi ancaman. Skor 2,6 tersebut menunjukkan UMKM Ayam Bakar Madu Pangandaran cukup responsif terhadap lingkungan eksternal. UMKM tersebut mampu memanfaatkan peluang dengan cukup baik tapi masih memiliki ruang untuk memperkuat posisi dalam ancaman eksternal. Selanjutnya, kompetitif profil matrix. Alasan pemilihan pesaing dari Ayam Bakar Madu Pangandaran dengan Ayam Bakar Roadster, Ayam Bakar Pak Dubi, Ayam Bakar Taliwang Gemilang, Ayam Bakar Juara, Ayam Bakar Selera Nyonya. Keenam kompetitor yang dipilih karena sama-sama menjual menu utama ayam bakar sehingga menjadi pesaing langsung. Selain itu, seluruhnya memiliki target yang sama, berlokasi dalam jangkauan area yang serupa, serta memiliki kekuatan berbeda seperti rasa, pelayanan, atau pemasaran digital. Kombinasi ini memiliki paling relevan untuk menggambarkan persaingan nyata yang dihadapi Ayam Bakar Madu Pangandaran. Ayam Bakar Madu Pangandaran memperoleh skor tertinggi yaitu 3,85, menunjukkan posisi kompetitif paling kuat. Untuk rekomendasi strategi, yang pertama, optimalkan pemasaran digital. Yang kedua, perluas segmentasi pasar. Nah, yang ketiga, mitigasi ancaman harga bahan baku.
Selanjutnya, visi dan misi ayam bakar madu Pangandaran sebelum dan sesudah dievaluasi. Visi ayam bakar madu Pangandaran sebelum dievaluasi yaitu menjadi merek ayam bakar madu terfavorit yang dikenal dengan cita rasa yang nikmat dan khas serta pengalaman bersantap yang memuas. Kenapa sih visi ayam bakar madu Pangandaran itu harus dievaluasi? Yang pertama, menurut kami target pasarnya tidak jelas, tidak ada hal yang unik untuk menarik pelanggan dan tidak menunjukkan tujuan pertumbuhan yang eksplisit. Yang kedua, kata bersantap, menurut kami kata ini mengandung ambiguitas tidak jelas maknanya. Yang ketiga, kata cita rasa yang nikmat menurut kami tidak bisa dijadikan sebuah visi atau tujuan karena selera konsumen berbeda-beda dalam mendefinisikan kenikmatan. Nah, hasil evaluasi visi ayam bakar madu Pangandaran yaitu menjadi rumah makan ayam bakar terfavorit keluarga dengan resep turun-temurun yang dikenal luas. Dengan mengevaluasi visi ayam bakar madu Pangandaran, ayam bakar madu Pangandaran memiliki target pasar yang jelas dengan kata rumah makan keluarga yang mengungkapkan jenis bisnis yang ingin dijalankan oleh UMKM, menjadikan visi lebih spesifik, hangat, dan berorientasi pasar, menambah nilai jual, dan cita-cita yang realistis. Nah, selanjutnya, pada kalimat resep turun-temurun pada visi yang sudah dievaluasi, menyiratkan keaslian konsistensi kualitas yang lebih kuat, fokus pada ambisi yang terukur, dan menjadi salah satu competitive advantage atau menekankan keunikan UMKM ini dibandingkan dengan pesaingnya agar UMKM ayam bakar madu Pangandaran ini tetap memelihara resep turun-temurun yang masih khas dengan kekayaan rempah-rempahnya. Pada kata dikenal luas pada visi yang sudah dievaluasi, menurut kami, ini bagian dari cita-cita yang dapat terukur. UMKM ayam bakar madu Pangandaran tidak hanya eksis di Bandung, tapi sampai keluar kota dan bahkan bisa seprovinsi karena keunggulannya. Diharapkan dengan pemilihan kata tersebut dapat menginspirasi semua orang dalam organisasi untuk sama-sama menggapai cita-cita tersebut. Selanjutnya, misi ayam bakar madu Pangandaran sebelum dan setelah dievaluasi. Pada misi 1 menyebutkan bahwa UMKM ayam bakar madu Pangandaran ini melayani semua kalangan. Pada misi 1 dan 2, pernyataan yang menyebutkan bahwa UMKM ayam bakar madu Pangandaran ini menawarkan ayam bakar madu yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik. Pada misi 1 dan 5, menyatakan posisi UMKM ayam bakar madu Pangandaran. Nah, pada misi 4, menyatakan bahwa produk ayam bakar madu Pangandaran diproses dengan pembakaran tradisional dan peralatan yang terbaik. Pada misi ketiga, UMKM ayam bakar madu Pangandaran menunjukkan kepedulian terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Misi 5 menyatakan bahwa UMKM ayam bakar madu Pangandaran ini merupakan kuliner lokal yang dapat membanggakan dengan bawa resep tradisional yang khas. Nah, pada misi 5 juga memperkenalkan kuliner lokal yaitu ayam bakar madu Pangandaran agar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hasil evaluasi, visi dan misi ayam bakar madu Pangandaran menunjukkan bahwa rumah makan telah berkembang menjadi lebih komprehensif, relevan, dan realistis dibanding sebelumnya. Visi awal lebih berfokus pada cita rasa dan tradisi keluarga, namun setelah dievaluasi, visi ayam bakar madu Pangandaran mencerminkan keseimbangan antara kualitas produk, pelayanan pelanggan, pertumbuhan bisnis, dan kesejahteraan karyawan. Nah, selanjutnya, di sini ada the decision stage. Nah, tahap the decision stage ini merupakan proses untuk perumusan strategi dan menjadi langkah pengambilan keputusan akhir. Di sini ada faktor-faktor kunci internal dan eksternal pada UMKM ayam bakar madu Pangandaran. Nah, selanjutnya di sini ada tabel QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix berdasarkan hasil QSPM dengan bobot sesuai hasil analisis IV dan EP sebelumnya dengan alternatif strategi yang mungkin diambil perusahaan yaitu pengembangan pasar, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Dengan total daya tarik untuk pengembangan pasar itu 3,36, total daya tarik penetrasi pasar itu 2,94 dan total pengembangan produk itu 3,15. Jadi, hasil dari analisis ini, pengembangan pasar lebih menarik untuk diterapkan atau diimplementasikan dibandingkan penetrasi pasar. Karena, skor penetrasi pasar ini lebih rendah daripada strategi pengembangan produk dan pengembangan pasar. Jadi, menurut kami, memilih strategi pengembangan pasar daripada alternatif lain sudah tepat dan direkomendasikan untuk diimplementasikan. Karena, sesuai dengan visi misi UMKM ayam bakar madu Pangandaran, yaitu untuk dikenal luas dan memperkenalkan kuliner lokal agar dikenal masyarakat Indonesia. Pak, SWOT metric, space metric, dan juga grand strategy metric. Nah, teman-teman, di matching stage ini nanti kita akan mencocokkan nih antara faktor internal dan faktor eksternal dari UMKM ayam bakar madu Pangandaran ini, sehingga nanti akan menghasilkan beberapa strategi dari hasil pencocokannya itu, teman-teman. Nah, di SWOT metric ini nanti kita akan mencocokkan antara kekuatan dengan peluang, kelemahan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, dan kelemahan dengan ancaman, teman-teman. Jadi nanti hasil dari pencocokannya adalah akan menghasilkan strategi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah strategi pertama, di mana strategi pertama ini dari hasil pencocokan antara strength pertama dan juga opportunity ketiga, kekuatan pertama dan peluang ketiga, yaitu strateginya adalah mengoptimalkan promosi nih, teman-teman, sehingga kita dapat menjual di GoFood dan ShopeeFood agar jangkauan pelanggannya semakin luas, teman-teman, gak hanya di tempat itu, seperti itu, teman. Oke, teman-teman, selanjutnya ada space metric. Nah, space metric ini tujuannya adalah untuk mengetahui posisi pasar dari UMKM kita, teman-teman. Kalau di sini adalah ayam bakar madu Pangandaran. Nah, setelah kita mengetahui posisi pasarnya, kita bisa dengan mudah loh merancang strategi mana sih yang cocok buat UMKM kita berdasarkan posisi pasarnya. Nah, sebelum itu tapi kita harus menganalisis dulu nih dari dua faktor, yaitu faktor internal analysis dan juga faktor external analysis, di mana nanti kita dari internal analisisnya kita akan meninjau dua ini, yaitu tadi financial position dan juga competitive position, sedangkan dari eksternalnya kita bakal meninjau dari sisi stabilitasnya dan juga industrinya. Nah, nanti kalian lihat di sini sudah ada skornya, sehingga kita mendapatkan sumbu X-nya adalah 1,6 dan sumbu Y-nya adalah negatif 1,0, teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengetahui sumbu X dan sumbu Y-nya, ternyata posisi ayam bakar madu Pangandaran itu ada di kuadran kompetitif, teman-teman, di sini ya. Jadi X-nya adalah 1,6
dan Y-nya adalah negatif 1,0, sehingga posisi ayam bakarnya ada di kuadran kompetitif, di mana di posisi ini, di posisi kompetitif ini, strategi yang tepat menurut kami untuk ayam bakar madu Pangandaran itu adalah satu, market penetration, kedua, product development, ketiga, backward integration, dan keempat adalah market development, teman-teman. Nah, jadi menurut kami nih, posisi ayam bakar madu Pangandaran ada di kompetitif ini, jadi si ayam bakar ini punya posisi yang kuat secara internal, tapi masih menghadapi beberapa tantangan yang mungkin nanti kedepannya bisa kita manfaatkan, begitu teman-teman. Selanjutnya, ini pembahasan last kita di making stage, teman-teman, yaitu grand strategy metric. Di grand strategy metric ini kita akan merancang strategi untuk jangka panjang yang nanti akan diputuskan oleh ownernya maupun manajernya, teman-teman. Nah, kita throwback lagi ke square IP dan juga EV. Jadi, square IP yaitu 2,5-nya, ini akan menjadi sumbu X-nya, titik koordinat sumbu X-nya, dan square EV-nya yaitu 2,6 akan menjadi titik koordinat dari sumbu Y-nya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa posisi ayam bakar madu Pangandaran ada di kuadran 1 di sini, teman-teman. Di mana posisinya ini sumbu X-nya mendandakan, yang tadi sumbu X-nya 2,5, ini mendandakan ayam bakar madu Pangandaran itu kuat atau berada di strong competitive position. Sedangkan sumbu Y-nya itu 2,6, ini menandakan ayam bakar madu Pangandaran ini tumbuh loh, teman-teman, yaitu di rapid market growth itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengetahuinya, nih ada rekomendasi strategi buat ayam bakar madu Pangandaran yang ditinjau dari posisi ininya ya, kuat dan juga tumbuh, yaitu strategi pertama adalah market development, yaitu pengembangan pasar, yang kedua adalah market penetration atau penetrasi pasar, dan ketiga adalah market development atau pengembangan produk, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dibahas dengan decision stage, di mana kita akan merincikan strategi mana nih yang harus diambil seperti itu, teman-teman. Baik, di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing isu. Berdasarkan market segmentasi yang ada di tabel ini, kami menemukan implikasi strategi yang cocok untuk ayam bakar madu Pangandaran, yaitu ada 4 segmentasi. Yang pertama, dapat ditinjau dari dimensi geografis UMKM ayam bakar madu Pangandaran, lebih baik berfokus kepada pasar lokal yang memiliki mobilitas yang tinggi. Akses yang mudah, distribusi murah menjadi salah satu peluang dan menjadi salah satu pertimbangan pelanggan untuk makan di ayam bakar madu Pangandaran karena mudah untuk diakses. Lalu, yang kedua, ditinjau dari dimensi demografis, UMKM ayam bakar Pangandaran juga memiliki sifat yang universal, yaitu ayam. Hampir semua orang suka dengan ayam, dan cocok untuk dimakan saat pada makan siang, bahkan dimakan di saat sore hari, saat bepergian pun atau sengaja untuk makan. Lalu yang ketiga, ditinjau dari dimensi psikografis bahwa target konsumennya yang memiliki selera lokal. Yang keempat, ditinjau dari dimensi behavioral, menurut kami pelanggan UMKM ini mencari keseimbangan antara harga yang terjangkau, rasa yang enak atau diterima di lidah. Kebersihan dan kualitas ayam pun menentukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk positioning ayam bakar madu Pangandaran. Faktor yang mempengaruhi nilai utama daripada ayam bakar madu Pangandaran yaitu rasanya yang otentik dan inovatif. Pembeda dari ayam bakar madu Pangandaran yaitu tidak sekedar ayam bakar biasa, tetapi memiliki rasa madu khas serta bahan lokal. Faktor citra yang diinginkan yaitu kuliner lokal, modern dengan rasa khas yang tradisional. Faktor yang terakhir yaitu faktor target persepsi konsumen, produk yang value for money, cocok untuk semua usia dengan rasa unik dan higienis. Penempatan kompetitor. Di sini kami mengambil 4 UMKM, yaitu yang pertama ada ayam bakar Wong Solo, yang kedua ayam penyet Surabaya, yang ketiga ayam bakar madu Pangandaran, lalu yang keempat ayam bakar Padang. Jika dilihat dari harga, ayam bakar Pangandaran memiliki harga yang terjangkau tetapi memiliki kualitas rasa yang premium. Berdasarkan peta penempatan di atas, terdapat niche yang kosong, murah, serta premium. Posisinya tidak ada pesaing dan kualitas rasa sedikit lebih di atas dari ayam penyet Surabaya, dan harganya lebih rendah dari ayam bakar Wong Solo, mengindikasi bahwa ayam bakar madu ini akan menawarkan citra rasa yang khas dan kualitas rasa yang tidak murahan dengan harga yang tetap terjangkau atau tanpa harus membayar mahal. Berdasarkan hasil segmentasi pasar, identifikasi positioning, dan peta persepsi, dapat dihasilkan rekomendasi strategi pemasaran bagi UMKM ayam bakar madu Pangandaran sebagai berikut. Strategi yang pertama yaitu ada produk strategi yang merekomendasikan berfokus pada signature taste madu asli, seperti menawarkan varian pedas madu atau bahkan original dan madu lime. Yang kedua ada price strategi yang merekomendasikan tetap di kisaran harga menengah, value pricing, agar tetap kompetitif di niche murah serta premium. Strategi place yang merekomendasikan menggunakan kanal online delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan outlet kecil di area padat seperti kampus dan perkantoran. Selanjutnya ada promotion strategi yang merekomendasikan memanfaatkan storytelling digital di media sosial dengan konten edukatif perpaduan rasa madu alami khas Pangandaran. Lalu yang terakhir ada customer retention yang merekomendasikan terapan loyalty program, diskon untuk pelanggan tetap, serta layanan cepat dan higienis. Dari data atau laporan tersebut, kami meninjau bahwa UMKM ayam bakar madu Pangandaran berada dalam kondisi yang cukup baik dan stabil, dengan pendapatan sebesar Rp29.350.000, KPP Rp18.632.000, serta biaya operasional Rp4.250.000. UMKM menghasilkan laba bersih sebesar Rp6.468.000. Margin laba ini menunjukkan bahwa kemampuan usaha dalam mengelola biaya secara efisien karena laba bersih yang dihasilkan mencapai sekitar 22% dari pendapatan. Selain itu, posisi likuiditas UMKM juga sangat aman karena aset lancar yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan kewajiban yang ada. Setelah
kami mendapatkan laporan tersebut, kami merinci kembali laporan keuangan dengan struktur yang lengkap bagi UMKM ayam bakar madu Pangandaran, yakni laporan laba rugi. Di sini terdapat total pendapatan Rp29.350.000, total HPP operasional Rp632.000, dan total biaya operasional senilai Rp4.250.000 dengan memiliki laba kotor pendapatan yang dikurangi HPP yakni senilai Rp10.718.000 dan memiliki laba bersih yakni laba kotor dikurangi biaya operasional senilai Rp6.468.000. Laporan sebelumnya menyajikan informasi yang sangat penting sebagai dasar perhitungan HPP, biaya operasional, laba bersih, dan forecasting karena memberikan gambaran nyata mengenai performance penjualan usaha. Setelah itu kami menyusun neracanya, yakni di sini terdapat total aset lancar senilai Rp8.468.000 dengan total asetnya yakni Rp12.468.000 dan memiliki total kewajiban serta ekuitas senilai Rp12.468.000. Di sini terdapat tabel forecasting dan skenario pasar untuk strategi pengembangan pasar UMKM ayam bakar madu Pangandaran. Forecasting menunjukkan penjualan diprediksikan naik 25% dalam setahun dengan HPP dan biaya operasional yang disesuaikan. Pendapatan meningkat menjadi Rp36.325.000 dan laba bersih senilai Rp8.402.000, menandakan strategi pengembangan pasar efektif dan arus kas surplus. Analisis modal menunjukkan penggunaan modal sendiri lebih menguntungkan dibanding pinjaman, dengan laba bersih lebih tinggi senilai Rp360.000 dan ekuitas lebih besar senilai Rp3 juta. Kemudian tabel cost budget. Struktur biaya ayam bakar madu Pangandaran menunjukkan pembelian ayam sebagai komponen terbesar 42% HPP dan sewa listrik mendominasi biaya operasional senilai 70%. Kondisi ini menandakan keuangan stabil, likuiditas terjaga, dan peluang pengembangan pasar masih terbuka.